Saya Anissa Prima. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penggunaan teknologi informasi saat ini sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari penerapan teknologi informasi, khususnya dalam penerapan basis data yang ada di rumah sakit. Pendapatan pasien di rumah sakit dirasa masih kurang cepat dan memakan waktu lama, serta pengelolaan basis data masih belum terintegrasi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu basis data yang lebih baik untuk mengelola pendapatan pasien serta mendukung kegiatan operasional yang belum ada di rumah sakit tersebut. Dalam kegiatan operasional rumah sakit membutuhkan sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data serta menyalurkan suatu informasi. Selanjutnya ada database. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Database atau basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik, yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Database mempunyai 8 operasi dasar, diantaranya adalah create database, drop database, create table, drop table, insert, read, update, dan delete. Di sini juga ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika bekerja dengan sistem database. Yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Seperti yang sudah disinggung pada pengertian database sebelumnya, database bisa membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi sendiri merupakan terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Yang kedua, itu ada integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi. Yang ketiga, itu ada independensi data terjaga. Database menjaga independensi data, di mana orang lain tidak dapat merubah data meskipun data bisa diakses. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak, database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Yang kelima itu ada menjaga keamanan data. Database menjamin keamanan suatu informasi dan data, di mana Anda bisa menyisipkan kode akses untuk data-data tertentu yang tidak bisa diakses bersama. Yang keenam itu ada kemudahan akses data. Dengan database bisa memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data, karena semua data terorganisir dengan baik. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang SAM. SAM merupakan pengembangan dari LLMP, yaitu ada Linux, Apache, MySQL, PHP, dan PERL. Fungsi SAM sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost, yang terdiri dari beberapa program, antara lain Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan PERL. Nama SAM sendiri merupakan singkatan dari X. 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan ERD adalah suatu model yang menjelaskan hubungan antar data pada basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi.
Biasanya ERD digambarkan sebagai diagram yang berfungsi untuk mempermudah kita untuk menganalisis pada suatu basis data. Ada 3 komponen yang digunakan dalam ERD, yaitu 1. Entitas. Entitas adalah suatu objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Yang kedua, atribut. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik pada entitas tersebut. Atribut juga mempunyai 5 bagian, yaitu atribut key, atribut simple, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif. Yang ketiga, entitas atau hubungan. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Ini saya akan menjelaskan tabel ERD. Ada tabel dokter yang meliputi ID dokter sebagai foreign key-nya, NIM dokter, keahlian, dan R perujuk. Dari tabel dokter berelasi lagi one to many memiliki tabel rekam medik yang meliputi no RM sebagai foreign key-nya, keluhan, ID pasien, dan ID dokter. Dari tabel rekam medik berelasi lagi one to one melakukan tabel pembayaran yang meliputi no pembayaran sebagai foreign key-nya, total bayar, no regis, ID obat, dan no RM. Dari tabel pembayaran berelasi lagi one to one mendapatkan tabel obat. Tabel obat meliputi ID obat, NIM obat, jenis obat, dan harga obat. Setelah itu kita kembali lagi ke tabel rekam medik yang berelasi many to one melakukan tabel pasien, nama pasien, ID pasien sebagai foreign key-nya, JK, dan tanggal lahir. Dari tabel pasien berelasi lagi one to one melakukan tabel register yang meliputi no antrian, no regis sebagai foreign key-nya, terus tanggal daftar, dan LRS adalah salah satu metode basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem. Biasanya LRS digambarkan sebagai diagram ER. Cara menentukan kardinalitas jumlah tabel foreign key atau yang disebut FK adalah 1. One to one entitas yang berhubungan dengan yang paling banyak satu entitas yang lain. One to many entitas yang berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Many to many entitas yang berhubungan dengan beberapa entitas lain. Dan inilah contoh tabel LRS sebagai berikut. Tabel dokter yang meliputi ID dokter, NIM dokter, spesialis, dan R perujuk. Selanjutnya tabel rekam medik yang meliputi no RM, ID dokter, ID pasien, dan keluhan. Selanjutnya pembayaran yang meliputi tabel pembayaran yang meliputi no pembayaran, total bayar, no RM, ID obat, dan no regis. Selanjutnya tabel obat yang meliputi ID obat, nama obat, jenis obat, dan harga obat. Selanjutnya tabel pasien yang meliputi ID pasien, nama pasien, dan tanggal lahir. Selanjutnya tabel yang terakhir registrasi yang meliputi no regis, no antrian, tanggal daftar, dan ID pasien. Nama saya
Lutfi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menampilkan database yang telah kami buat. Nah, pertama-tama adalah setelah masuk ke dalam aplikasi Comenprom. Comenprom adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat database, gitu kan. Setelah masuk ke dalam Comenprom, kita membuat database dengan perintah create database rumah sakit. Nah, di sini database yang kami gunakan bernama rumah sakit. Setelah membuat database dan ada tulisan query OK, satu row of fake, berarti database telah terbuat. Setelah membuat, kita menampilkan database dengan perintah show database. Nah, di sini terdapat banyak sekali database yang telah digunakan pada Comenprom ini, termasuk database rumah sakit yang telah kita buat barusan. Nah, setelah menampilkan database-nya apa saja, kita menggunakan database-nya yang tadi kita buat dengan perintah use rumah sakit. Nah, setelah dibacaan database change, berarti database yang tadinya non menjadi berubah menjadi rumah sakit. Selanjutnya kita membuat tabel masing-masing sebagai berikut. Nah, kami memiliki 6 buah tabel. Ada tabel dokter, tabel pasien, tabel rekam medik, tabel registrasi, tabel obat, dan tabel pembayaran. Nah, misalnya contohnya di sini kita membuat tabel pasien. Perintahnya adalah create tabel pasien, buka kurung, ID pasien, char 4, primary key, titik koma, spasi, nama enter, nama pasien, varchar 14. Nah, di sini ada ID pasien, char. Char ini adalah tipe data yang digunakan. Tipe data tuh bisa char, varchar, double, date, ataupun integer gitu kan. Nah, di sini ada buka kurung 4, maksudnya apa? Ini adalah nilai yang diberikan pada ID pasiennya. Misalnya ID pasiennya char 4, berarti nanti nilai yang dimasukkan adalah 4 buah digit, 4 digit nomor ataupun 4 digit karakter sesuai berapa space yang diberikan. Lalu di sini ada primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah Unix. Gampangnya adalah dalam setiap tabel memiliki satu buah primary key. Misal nilai primary key itu kan Unix, berarti setiap satu orang memiliki misalnya di sini ada create tabel pasien. Tabel pasien, ID pasien. Setiap pasien hanya memiliki satu buah ID dan setiap pasien memiliki ID yang berbeda-beda. Itulah yang dimaksud dengan primary key. Lalu di sini ada foreign key di tabel rekam medik. Nah, foreign key ini adalah fungsinya untuk menghubungkan atau merelasikan dua buah tabel gitu kan. Misalnya di sini ada di tabel rekam medik itu kan ID kan. Primary key-nya itu kan nomor RM gitu kan. Tapi di sini ada ID dokter dan ID pasien. Nah, ID dokter dan ID pasien inilah yang disebut dengan foreign key. Jadi nanti ketika rekam medik, foreign key, ID pasien, referensi itu pasien, ID pasien. Jadi menghubungkan antara rekam medik dengan tabel pasien ataupun dengan tabel dokter. Itu yang disebut dengan foreign key. Setelah tadi kita membuat tabelnya, kita menampilkan struktur tabel yang telah kita buat. Contohnya di sini ada perintahnya adalah date pembayaran, titik koma. Berarti di sini menampilkan tabel pembayaran, struktur tabel pembayaran, kayak filenya ada apa aja, tipenya apa saja, dia null atau tidak, dia primary key atau tidak, default atau tidak. Selanjutnya setelah kita menampilkan struktur tabel yang tadi kita buat, kita mengisi data masing-masing tabel atau mengisi nilai-nilai tabel atau menginput nilai-nilai dari masing-masing tabel. Misalnya di sini kita pengen menginput nilai pasien, jadi tuh ada siapa aja pasiennya, terus ID-nya apa aja, tanggal lahirnya kapan, jenis kelamin apa aja, itu tuh dimasukkan di input nilai values ini. Jadi misalnya perintahnya insert into pasien value, berarti nanti kita masukin ID pasiennya, nama pasiennya, terus tanggal lahir pasien, serta jenis kelamin pasien. Nah, itu harus bergerak ke samping karena menyesuaikan struktur tabel yang tadi kita buat, gitu kan. Nah, setelah menginput nilai-nilainya, kita mengambilkan seluruh isi record masing-masing tabel. Jadi setelah tadi kita input nilai-nilainya, kayak tabel dokter tuh ada siapa aja dokternya, ID dokternya apa aja, di tabel obat ada apa aja obatnya, kita langsung masukin, kita menampilkan isi recordnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Perintahnya adalah select from dokter titik koma. Nah, enter. Setelah di enter, maka akan menampilkan tabel dokter beserta filenya, beserta isi recordnya, semuanya ditampilkan dalam select from dokter ini. Begitupun untuk tabel lainnya.
Saya Salma Ratnadila dengan NIM 111900521. Saya di sini akan menjelaskan perintah-perintah dalam MySQL. Perintah-perintah MySQL itu terbagi 3 macam, yaitu ada DDL, DML, dan DCL. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu DDL, DML, dan DCL. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan perdefinisian suatu struktur database untuk membuat, merubah, serta menghapus. Yang termasuk perintah dalam DDL yaitu ada create, rename, alter, dan drop. Nah, ada juga DML, Data Manipulation Language, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel untuk menampilkan, memasukkan data, menghapus, dan merubah. Dan ada juga DCL, Data Control Language, yang biasanya digunakan untuk mengubah hak akses, memberikan roles, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Yang menggunakan DCL yaitu ada grant dan revoke. Nah, di sini kita hanya menggunakan perintah DML dan DDL saja. Berikut contoh-contoh perintah-perintah yang kami buat. Nah, di sini ada contoh tampilkan isi record dari tabel pasien, hanya file nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian urutkan data secara ascending berdasarkan nama pasien. Nah, di sini ada contohnya. Yang select nama pasien, kita panggilkan mau nama pasien, file nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, kita singkat kalau dalam codingan kita IJK. From pasien, pasien dari tabel pasien. Order by nama pasien berdasarkan ascending, secara berurut nama pasien. Akan yang ditampilkan seperti berikut ini. Tampilkan isi record pada tabel dokter dengan spesialis huruf depan berawalan J. Nah, di sini kita memakai select. Select itu kayak menampilkan rumus DML yang berfungsi untuk menampilkan suatu tabel atau database yang kita akan tampilkan. Select from dokter, dari tabel dokter di mana spesialis like J. Nah, ini akan tampil seperti ini. Spesialis yang huruf depan berawalan J itu ada jantung aja. Nah, contoh lagi ada lagi tampilkan isi record pada tabel registrasi di mana tanggal daftar berada di antara tanggal 2018 06 10 dan 2018 06 11. Nah, kita pakai yang ini, select from. Nah, yang ini, select from registrasi, dari tabel registrasi di mana tanggal daftar between di antara 2018 06 10. Ini tampilannya yang akan keluar dalam codingan. Nah, di SQL ini penulisan tanggal itu harus berurutan dari tahun, bulan, tanggal. Kalau misalnya kita mengetik, kan kita pakai tipenya date kan. Kalau misalnya kita nulisnya dari tanggal, bulan itu gak bakal jalan, dia pasti error. Soalnya udah ada rumusnya sendiri, dia harus tahun, bulan, tanggal. Nah, ada lagi tampilkan isi record pada tabel obat, hanya jenis obat berupa tablet. Nah, kita
memakai rumus ini. Select from obat, where jenis obat, tablet. Ini tampilannya yang akan keluar karena kita hanya ingin menampilkan jenis obat berupa tablet. Ini contohnya. Nah, di sini ada tampilkan isi record tabel obat hanya dari record kedua hingga record ketiga, kemudian urutkan berdasarkan ID obat. Nah, ini kita pakai ini nih. Select from obat, order by, ID obat, limit 1,2. Nah, kalau dalam codingan itu kita pakai bahasa Inggris limit. Nah, kita akan hanya menampilkan record kedua hingga record ketiga. Jadi akan menampilkan ini berdasarkan ID obat. Nah, ini dia. Ada lagi, ubah tipe data file nama pasien pada tabel pasien menjadi varchar 15. Sebelumnya itu tipe ukuran itu kan file nama pasien itu kan varchar 14. Nah, kita ubah aja jadi 15. Kita pakai rumus alter tabel pasien, modify nama pasien varchar 15. Nah, alter itu berfungsi untuk mengubah suatu struktur database, struktur yang ada dalam database, tabel maupun database. Nah, kita akan mengubah di tabel pasien, kita nama pasien menjadi varchar 15. Begitu. Lalu contoh lain, tampilkan nilai terendah harga obat pada tabel obat. Nah, kita pakai select lagi karena kan kita menampilkan. Select lagi. Nah, select min harga obat. Kita akan mencari nilai terendah dari file harga obat pada tabel obat. Akan menampilkan 50.000 karena nilai terendah dari harga obat itu 50.000. Gitu. Ada juga fungsi alias as yang dipakai dengan kode as. Rumus as adalah fungsi yang digunakan untuk mengganti secara tampilan nama tabel atau nama file. Rumus umumnya ini. Rumus umum. Nah, kita bikin contoh ya. Buat alias dengan nama total semua untuk menghitung jumlah seluruh total bayar pada tabel pembayaran. Nah, di sini ada select sum. Total bayar itu file yang awal total bayar. Tot bayar kita aliaskan menjadi total semua dari tabel pembayaran. Nah, akan menampilkan ini. Total semua menjadi 820.000 dari total bayar. Semua total dari penjumlahan total bayar. Inner join itu kita memakai inner join karena join itu ada terbagi 3, ada left join, right join, inner join. Jadi join itu untuk menggabungkan tabel-tabel yang berelasi gitu. Nah, kita di sini ada contoh. Gunakan perintah inner join untuk menampilkan nama dokter yang telah meriksa pasien bernama Juandi. Nah, kita memakai select dokter, ID dokter. Jadi kita tuh akan menggabungkan tabel dokter dan tabel pasien. Nah, tapi hanya ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien. Nah, di sini ada select dokter,
awalannya tuh rumusnya tuh nama tabelnya, baru nama filenya, sama dokter, nama dokter, pasien, from, rekamedik. Rekamedik itu karena dia berelasi ke dua tabel tersebut, berelasi dengan dokter, berelasi juga dengan tabel pasien juga. Nah, jadi terus inner join pasien on rekamedik, ID pasien sama dengan pasien, ID pasien, di mana pasien, nama pasien bernama Juandi. Kita kan ingin menampilkan pasien yang bernama Juandi kan. Nah, ini dia akan menghasilkan ini tampilannya yang akan keluar gitu. Ada satu lagi contoh, tampilkan hanya file pembayaran, nama obat, dan harga obat menggunakan fungsi inner join. Nah, sama kayak tadi, ada select pembayaran, obat, nama obat, obat, harga obat. Jadi kita akan menampilkan nomor pembayaran, nama obat, harga obat. Nah, from pembayaran, inner join, obat, on pembayaran, ID obat sama dengan obat, ID obat. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, itu dia tampilan inner join kita, nomor pembayaran, nama obat, harga obat. Perhatiannya mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.